tengah kekuasaan besar yang membentang dari Konstantinopel hingga negeri Syam, hiduplah seorang raja agung bernama Heraklius. Ia adalah penguasa tertinggi Kekaisaran Romawi Timur, seorang lelaki yang terkenal cerdas, berhati tegas, dan dikenal pula bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Hari itu, di musim semi yang hangat, langit di atas kota Hims tampak biru jernih, dan udara berhembus membawa aroma bunga dari taman-taman kerajaan yang sedang bermekaran. Burung-burung berterbangan di atas menara tinggi, dan lonceng gereja terdengar berdentang dari kejauhan. Di dalam istana yang megah berdinding marmer putih dan beratap kubah emas, Kaisar Heraklius sedang duduk di singgasananya. Ia baru kembali dari perjalanan panjang menuju Yerusalem setelah kemenangan besarnya atas bangsa Persia. Kemenangan itu membuat rakyatnya bersukacita, namun jauh di dalam hatinya, Heraklius merasa ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Ia sering memandangi langit di malam hari dan berpikir tentang tanda-tanda langka yang ia lihat beberapa waktu sebelumnya. Bintang-bintang yang berpindah arah, sinar aneh di langit timur, dan mimpi-mimpi yang datang kepadanya berulang kali. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang lelaki sederhana berpakaian putih berdiri di tengah padang pasir, menyeru manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. Lelaki itu tampak asing, tetapi wajahnya memancarkan keyakinan yang menembus hati Heraklius. Beberapa hari setelah ia kembali ke istana, datanglah seorang utusan dari selatan, seorang lelaki Arab bernama Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Ia datang dengan membawa sepucuk surat dari seseorang yang menamakan dirinya Muhammad bin Abdullah, seorang nabi yang diutus dari tanah Arab. Ketika kabar kedatangan utusan itu sampai kepada Heraklius, sang kaisar memerintahkan agar ia diterima dengan penuh penghormatan karena ia adalah duta dari negeri jauh. Heraklius, meskipun seorang penguasa besar, dikenal menghormati utusan siapapun, sebab ia percaya bahwa setiap pembawa pesan adalah tamu Tuhan. Dihyah berjalan memasuki aula istana yang luas dengan langkah mantap. Jubahnya sederhana, matanya tajam, dan wajahnya memancarkan keyakinan. Para penjaga Romawi yang mengenakan baju zirah berdiri tegak di sisi kanan dan kiri. Heraklius memandangi utusan itu dengan rasa ingin tahu. Ia memberi isyarat agar penerjemah mendekat. Heraklius berkata, "Apakah engkau datang membawa pesan dari seseorang di tanah Arab?" Dihyah menjawab dengan suara tegas, "Benar, wahai raja. Aku datang membawa surat dari Muhammad bin Abdullah, utusan Allah, kepada penguasa Romawi." Heraklius Kaisar mengulurkan tangannya dan menerima gulungan papirus yang diikat dengan tali sutra. Di atasnya terdapat segel, lilin merah, bertuliskan huruf Arab yang terukir indah, Muhammad Rasul Allah. Heraklius menatap segel itu lama sekali. Ia belum pernah melihat bentuk tulisan seperti itu, tetapi entah mengapa hatinya merasa bergetar. Ia membuka surat itu dengan hati-hati, lalu memberikan kepada penerjemah istana untuk membacakan dalam bahasa Yunani. Suasana aula menjadi hening. Suara penerjemah bergema dengan nada hormat dan perlahan. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aku menyerumu untuk masuk Islam. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Allah akan memberimu 2 pahala. Jika engkau berpaling, maka engkau akan memikul dosa rakyatmu. Wahai ahli kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." Setelah pembacaan selesai, Heraklius termenung. Ia menatap surat itu lama sekali, lalu berkata dengan suara rendah, "Kata-kata ini tidak berasal dari orang biasa. Surat ini tidak memohon pengakuan, tetapi menyeru dengan keyakinan." Ia menghela napas panjang. Ada sesuatu yang agung di balik tulisan ini. Salah seorang penasihatnya yang paling dekat, seorang uskup tua bernama Sergius, maju dan berkata, "Wahai paduka raja, berhati-hatilah terhadap orang-orang dari gurun itu. Banyak dari mereka yang mengaku membawa wahyu, tetapi hanya ingin menguasai dunia." Heraklius menggeleng pelan. "Aku telah mempelajari kitab-kitab para nabi. Aku tahu bahwa akan datang seorang rasul terakhir, dan kini tanda-tanda itu muncul di timur." Untuk memastikan kebenaran berita ini, Heraklius memerintahkan agar dicarikan orang-orang Arab yang sedang berada di negeri Syam untuk berdagang. Tak lama kemudian, datanglah sekelompok pedagang Quraisy yang sedang berada di kota itu. Di antara mereka ada seorang lelaki bernama Abu Sufyan bin Harb, seorang yang terkenal cerdas, tetapi juga musuh utama Muhammad. Mereka dibawa ke hadapan Kaisar Heraklius di aula istana yang megah, di mana para penasihat dan rohaniawan agung telah berkumpul.
Heraklius menatap mereka satu persatu, lalu berkata melalui penerjemah, "Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai nabi dari tanah kalian?" Abu Sufyan maju ke depan dan menjawab, "Aku yang paling dekat nasabnya dengannya." Kaisar berkata, "Baik, duduklah di hadapanku. Aku akan bertanya tentang orang itu, dan teman-temanmu akan menjadi saksi. Jika engkau berdusta, mereka akan membantahmu." Abu Sufyan menoleh ke rombongannya dan mereka mengangguk setuju. Dalam hatinya ia berkata, "Demi Tuhan, seandainya aku tidak takut disebut pendusta di antara kaumku, niscaya aku akan berbohong tentang Muhammad." Heraklius mulai bertanya dengan nada tenang namun penuh wibawa, "Bagaimana kedudukan orang itu di antara kalian?" "Ia berasal dari keluarga yang paling mulia di antara kami," jawab Abu Sufyan. "Apakah sebelum ini ia dikenal berdusta?" "Tidak, kami tidak pernah mendapati ia berdusta." "Apakah ada di antara nenek moyangnya yang pernah menjadi raja?" "Tidak ada." "Apakah para pengikutnya dari kalangan orang mulia atau orang lemah?" "Kebanyakan dari mereka adalah orang lemah." "Apakah jumlah pengikutnya bertambah atau berkurang?" "Mereka bertambah setiap hari." "Apakah ada yang setelah masuk agamanya lalu keluar kembali karena tidak puas?" "Tidak ada." "Apakah dia pernah berkhianat dalam janji?" "Tidak pernah." "Apakah dia pernah berperang dengan kalian?" "Ya, dan kadang ia menang, kadang kami yang menang." Heraklius mengangguk perlahan, lalu bertanya dengan nada lebih dalam, "Apakah dia mengajarkan sesuatu yang belum pernah kalian dengar sebelumnya?" Abu Sufyan menjawab, "Ia memerintahkan kami untuk menyembah satu Tuhan, melarang menyembah berhala, menyeru kami agar jujur, menepati janji, menjaga kehormatan, dan mengasihi sesama." Heraklius diam lama sekali. Ia menatap wajah Abu Sufyan dalam-dalam, lalu berkata, "Aku telah bertanya kepadamu dan engkau menjawab dengan jujur. Semua jawabanmu menunjukkan bahwa orang ini benar-benar seorang nabi. Aku tahu dari kitab kami bahwa nabi terakhir akan muncul, tetapi aku tidak menyangka ia berasal dari bangsa Arab. Jika apa yang kau katakan benar, maka dia akan menguasai bumi yang sekarang berada di bawah kakiku ini." Abu Sufyan menunduk, dan dalam hatinya muncul rasa gentar. Ia berkata kemudian, "Demi Tuhan, pada saat itu aku yakin urusannya akan menjadi besar. Namun aku tetap memusuhinya karena kebencian kami yang telah lama." Setelah percakapan itu selesai, Heraklius memerintahkan agar semua pemuka agama, bangsawan, dan para jenderal dikumpulkan di aula besar. Ruangan itu diterangi ribuan pelita, dan suara gemerincing rantai besi dari baju zirah para prajurit terdengar menggema. Ketika semuanya berkumpul, Heraklius berdiri di mimbar tinggi dan berkata dengan suara lantang, "Wahai kaum Romawi, telah sampai kepadaku surat dari seorang nabi di tanah Arab. Aku telah meneliti berita tentangnya, dan semua tanda menunjukkan bahwa dia adalah Rasul yang dijanjikan dalam kitab kita. Marilah kita beriman kepadanya, karena dengan itu kita akan selamat di dunia dan akhirat." Namun ucapan itu membuat seluruh aula gempar. Para bangsawan berteriak marah, para uskup berteriak menolak, dan sebagian pasukan mengangkat pedang. Mereka berkata, "Baginda telah meninggalkan agama kita. Baginda ingin menjadikan kita pengikut orang Arab." Suasana hampir berubah menjadi kerusuhan. Melihat keadaan itu, Heraklius segera menenangkan mereka. Ia berkata cepat, "Tenanglah, aku hanya ingin menguji seberapa kuat keimanan kalian kepada agama kita. Aku tidak berniat meninggalkan kepercayaan kita." Mendengar itu, kerumunan pun kembali tenang. Tetapi di dalam hati Heraklius sendiri, api kebimbangan terus menyala. Malam itu, ketika seluruh istana terlelap, Heraklius duduk sendirian di ruang pribadinya. Angin malam bertiup lembut melalui jendela yang terbuka. Ia memandangi surat Nabi Muhammad yang diletakkan di atas meja marmer. Cahaya lilin menari di permukaan huruf-huruf Arab yang indah. Ia menghela napas panjang dan berbisik kepada dirinya sendiri, "Demi Tuhan langit dan bumi, ini bukan surat dari manusia biasa. Aku tahu ia benar. Andaikan aku mampu meninggalkan segala kekuasaan ini, niscaya aku akan berangkat menemuinya. Aku akan membasuh kakinya dengan tanganku sendiri." Namun keesokan paginya, ia mengenakan kembali jubah kebesarannya dan bertemu dengan para bangsawan. Ia memutuskan untuk tidak mengumumkan keimanannya secara terbuka karena takut kehilangan kekuasaan dan kedudukannya. Sejak saat itu, Heraklius hidup dalam diam. Ia tidak pernah menolak kebenaran surat itu, tetapi ia juga tidak berani mengikutinya. Dihyah pun kembali ke Madinah dengan membawa jawaban penuh penghormatan dari Kaisar Romawi. Ketika ia tiba di hadapan Nabi Muhammad, ia menyampaikan apa yang telah terjadi.
Nabi mendengarkan dengan tenang, lalu bersabda, "Surat mereka telah menyampaikan kebenaran kepada mereka. Barang siapa beriman, dia akan beruntung. Barang siapa berpaling, maka ia telah menolak hidayah." Demikianlah kisah tentang surat dari Nabi Muhammad kepada Kaisar Heraklius. Surat itu bukan hanya selembar papirus yang dikirim dari tanah Arab, tetapi sebuah panggilan abadi dari Tuhan kepada manusia agar meninggalkan kesombongan dan kembali kepada kebenaran. Meskipun Heraklius tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia tahu dalam hatinya bahwa kebenaran telah datang kepadanya. Hingga akhir hayatnya, ia menyimpan surat itu dengan penuh hormat, seakan menyadari bahwa di dalamnya terdapat cahaya yang tidak akan padam. Hari-hari berlalu di istana Hims setelah kedatangan utusan dari Arab. Heraklius tampak berbeda sejak hari itu. Para pengawal istana sering melihat kaisar duduk termenung di balkon tertinggi istana, menatap jauh ke arah selatan seolah pikirannya terbang, melintasi padang pasir menuju negeri yang jauh. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang ia pikirkan, tetapi raut wajahnya selalu menunjukkan keheningan yang dalam. Surat dari Muhammad bin Abdullah masih disimpannya di peti kecil berlapis emas, dan setiap malam sebelum ia tidur, ia membuka surat itu, menatap huruf-huruf Arab di atasnya, lalu menutup matanya seolah sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Pada suatu malam, Heraklius memanggil orang kepercayaannya, seorang penulis istana bernama Theodorus. Ia berkata, "Theodorus, apakah engkau ingat tanda-tanda yang dulu para pendeta katakan tentang kedatangan Nabi terakhir?" Theodorus mengangguk perlahan dan menjawab, "Aku mengingatnya, tuanku." Mereka mengatakan bahwa ia akan datang dari tanah kering, dari bangsa yang tidak memiliki kitab, dari keturunan Ismail. Ia akan membawa cahaya baru, dan orang-orang yang mengikuti ajarannya akan menundukkan dunia. Heraklius memejamkan matanya, lalu berucap lirih, "Aku takut apa yang tertulis itu kini menjadi nyata." Beberapa hari kemudian, Heraklius berangkat menuju Yerusalem dengan rombongan kecil. Ia tidak memberitahukan maksud perjalanannya kepada siapapun, hanya beberapa penasihat yang setia yang menyertainya. Di sepanjang perjalanan, ia melewati desa-desa yang makmur, biara-biara yang sunyi, dan padang pasir yang sepi. Saat malam tiba dan bintang-bintang bertaburan di langit, Heraklius duduk di atas pasir memandangi langit. Ia berkata kepada salah satu pengiringnya, "Lihatlah bintang itu. Ia tampak lebih terang di arah selatan, seolah-olah di sana ada cahaya yang memanggil." Setibanya di Yerusalem, Heraklius masuk ke dalam gereja besar dan berdoa lama sekali. Ia memohon petunjuk kepada Tuhan agar hatinya ditunjukkan kepada kebenaran. Setelah berdoa, ia memanggil pemuka agama Yahudi dan Nasrani di sana untuk bertanya tentang berita yang ia dengar dari utusan Arab itu. Salah satu dari mereka, seorang tua bijak yang telah lama mempelajari kitab Taurat, berkata, "Wahai Raja, kami telah membaca di kitab kami tentang seorang nabi dari bangsa Arab yang akan membawa risalah tauhid. Ia akan memerangi penyembahan berhala, dan dunia akan berubah setelah kedatangannya." Heraklius menatapnya dan bertanya, "Apakah engkau yakin orang itu telah muncul?" Lelaki tua itu menjawab, "Jika benar orang itu menyeru kepada Tuhan yang esa dan melarang penyembahan berhala, maka ia adalah nabi yang dijanjikan." Ucapan itu membuat hati Heraklius bergetar. Ia kemudian berkata kepada para pendeta, "Wahai kaumku, tidakkah kalian melihat bahwa waktu itu telah tiba? Aku telah menerima surat dari seorang lelaki di tanah Arab yang menyeru kepada Tuhan yang sama yang kita sembah. Aku takut jika kita menolaknya, kita akan menjadi kaum yang dimurkai." Tetapi sebagian dari mereka menjawab dengan keras, "Baginda tidak boleh meninggalkan agama para leluhur. Jangan biarkan dunia menganggap Romawi tunduk pada orang padang pasir." Heraklius hanya terdiam. Ia sadar bahwa rakyatnya tidak siap untuk menerima perubahan sebesar itu. Malam itu, setelah semua orang tidur, Heraklius duduk sendirian di ruang doa. Ia mengambil surat Nabi Muhammad dari sakunya dan membacanya lagi dalam diam. Setiap kali matanya menatap kalimat "Masuklah Islam," niscaya engkau akan selamat. Dadanya terasa sesak oleh rasa haru dan ketakutan yang bersatu. Ia berlutut, meletakkan surat itu di atas dadanya dan berucap, "Tuhanku, engkau tahu isi hatiku. Aku percaya bahwa surat ini datang darimu. Jika aku berani, aku akan mengikutinya. Namun aku lemah dan aku takut kehilangan kerajaan ini." Sementara itu, di negeri Arab, surat yang serupa telah dikirimkan oleh Nabi Muhammad kepada penguasa Persia, Kisra Anushirwan. Namun berbeda dengan Heraklius yang menyambut surat itu dengan hormat, Kisra justru merobeknya dengan kemarahan. Ia menganggap surat itu sebagai penghinaan terhadap kekuasaannya. Ketika berita tentang tindakannya sampai ke Madinah, Nabi bersabda bahwa kerajaannya akan hancur seperti ia merobek surat itu
Dan tidak lama kemudian, ramalan itu menjadi kenyataan. Kekaisaran Persia mulai runtuh, dan Romawi kehilangan musuh besarnya. Kabar tentang surat Nabi Muhammad dan tanggapan Heraklius menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di antara para biarawan dan pendeta ada yang diam-diam percaya, namun mereka takut mengakuinya. Di kota Damsyik, seorang rahib bernama Yohanes menulis dalam catatannya, "Telah datang berita dari tanah Arab tentang seorang nabi yang menyeru kepada Tuhan yang Esa. Aku percaya dia adalah yang disebut dalam kitab Wahyu, tetapi aku tidak berani mengatakannya karena takut akan hukuman." Catatan itu kemudian ditemukan bertahun-tahun setelahnya di dalam biara tua, menjadi bukti bahwa cahaya Islam telah menyentuh hati sebagian dari mereka sejak masa awal. Heraklius kemudian memanggil lagi para penasihat dan jenderalnya. Ia berkata, "Wahai bangsaku, aku telah memikirkan tentang lelaki dari Arab itu. Aku melihat dalam mimpiku bahwa kekuasaan kita akan terguncang dan panji-panji baru akan berkibar di tanah Syam." Para jenderal menatap satu sama lain dengan cemas. Salah satu dari mereka, seorang bernama Artabanus, berkata, "Apakah tuanku hendak mengatakan bahwa kerajaan ini akan jatuh ke tangan mereka?" Heraklius menjawab, "Tidak hari ini, tetapi suatu saat kelak. Aku melihatnya dengan mataku sendiri dalam mimpi-mimpi." Itu benar-benar membuat Heraklius resah. Dalam tidurnya, ia sering melihat pasukan berpakaian putih datang dari arah gurun, membawa panji hitam bertuliskan kalimat tauhid, menembus benteng-benteng Romawi. Ia terbangun dalam keringat, lalu berdoa agar mimpinya tidak menjadi kenyataan. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar mimpi, melainkan pertanda. Beberapa tahun kemudian, setelah wafatnya Nabi Muhammad, pasukan kaum muslimin mulai menyebar keluar dari Jazirah Arab. Mereka datang bukan untuk menjarah, tetapi untuk menyebarkan ajaran tauhid. Kota demi kota di Syam jatuh ke tangan mereka, dan berita itu sampai ke telinga Heraklius yang saat itu telah menua. Ia duduk di singgasananya dengan wajah pucat, mendengarkan laporan para jenderalnya yang kalah dalam pertempuran. Salah satu dari mereka berkata, mereka berperang dengan kekuatan iman. Mereka tidak takut mati. Mereka salat di tengah medan perang. Heraklius menatapnya lama, lalu berkata, "Aku tahu hari ini akan datang. Inilah kebenaran yang dulu datang kepadaku melalui surat itu." Setelah kekalahan besar di Yarmuk, Heraklius meninggalkan tanah Syam menuju Konstantinopel. Saat ia menatap tanah itu untuk terakhir kalinya, ia berbisik, "Selamat tinggal, wahai negeri yang diberkati. Disinilah kebenaran turun, tetapi aku menolaknya karena ketakutan. Demi Tuhan, seandainya aku berani, aku akan menjadi pengikutnya." Air matanya menetes di pipinya yang telah berkeriput. Ia menaiki kudanya dan perlahan-lahan pergi menjauh di antara pasukannya yang lelah. Di Konstantinopel, Heraklius hidup dalam kesepian. Ia jarang tampil di hadapan rakyat. Ia sering menghabiskan malamnya dalam doa, memohon ampun atas keraguannya. Surat Nabi Muhammad tetap disimpan di dalam kotak kecil di kamarnya. Ia tidak pernah berpisah darinya hingga akhir hayatnya. Dalam catatan istana yang ditemukan setelah kematiannya, tertulis kalimat yang mengguncang hati. "Aku tahu bahwa kebenaran datang dari Arab, tetapi aku tidak mampu meninggalkan dunia ini. Semoga Tuhan mengampuniku." Demikianlah akhir kisah Heraklius, raja besar yang hatinya pernah disentuh cahaya wahyu, namun tertahan oleh bayangan dunia. Ia tidak menjadi musuh bagi Nabi Muhammad, tetapi juga tidak menjadi pengikutnya. Namun sejarah mencatat bahwa ia memperlakukan utusan Nabi dengan hormat, dan itu menjadi salah satu tanda bahwa cahaya kebenaran pernah menyapa istana Romawi yang megah itu. Surat Nabi Muhammad kepada Heraklius tetap menjadi salah satu bukti paling agung dari kebesaran Islam. Di dalamnya tidak ada ancaman, tidak ada rayuan, tidak ada kata-kata politik, hanya seruan lembut kepada kebenaran. Kata-kata, "Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat bergema melintasi abad," menjadi seruan yang tidak pernah padam. Bahkan berabad-abad kemudian, ketika kota-kota besar berubah, kerajaan jatuh dan bangkit, surat itu masih disimpan dan dibacakan oleh para sejarawan. Huruf-huruf Arab di atasnya tetap utuh, menjadi saksi abadi bahwa di antara dua penguasa besar dunia pernah terjadi percakapan tanpa suara antara seorang nabi yang diutus oleh Tuhan dan seorang raja yang memahami kebenaran namun tak berani meninggalkan tahta. Dan hingga kini, setiap kali nama Heraklius disebut, orang-orang teringat pada malam sunyi di mana seorang raja menatap surat dari padang pasir, membaca kalimat yang datang dari langit dan berbisik kepada dirinya sendiri dengan hati gemetar, "Andaikan aku mampu, niscaya aku akan mengikutinya." Setelah surat Nabi Muhammad sampai kepada Heraklius dan setelah kaisar besar itu menahan kebenaran di dalam hatinya,
Utusan-utusan lain pun berangkat membawa surat serupa ke penjuru dunia. Saat itu, Islam baru saja menampakkan sinarnya keluar dari tanah Arab, dan Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk mengirimkan risalah kepada para raja. Karena tugas dakwah bukanlah hanya untuk suku-suku Arab, melainkan untuk seluruh umat manusia. Pagi itu di Madinah, langit tampak jernih dan angin bertiup lembut melewati kebun kurma yang berderet rapi. Di rumah beliau yang sederhana, Nabi duduk dikelilingi para sahabat yang setia. Di hadapannya terbentang beberapa lembar kulit yang akan dijadikan surat kepada para penguasa besar dunia. Nabi berkata kepada mereka dengan suara lembut, "Telah datang waktu bagi risalah ini untuk disampaikan kepada semua manusia. Aku diperintahkan agar menyeru mereka kepada Tuhan yang Esa, bukan hanya bangsa Arab, tetapi juga Romawi, Persia, Mesir, dan Yaman." Para sahabat mendengarkan dengan penuh khidmat. Nabi lalu menunjuk beberapa orang untuk menjadi utusan. Kepada Dihyah bin Khalifah, ia telah mengutusnya menuju Heraklius, penguasa Romawi. Kepada Abdullah bin Hudhafah, ia memberikan surat untuk Kisra, Raja Persia. Kepada Hatib bin Abi Balta'ah, beliau memberikan surat untuk Muqawqis, penguasa Mesir. Kepada Amr bin Umayyah, beliau mengutusnya menuju Najasyi di Habasyah. Dan kepada Al-Ala bin Al-Hadrami, beliau memerintahkan agar berangkat ke Bahrain dan Yaman. Setiap surat ditulis dengan segel yang sama, Muhammad Rasul Allah. Hurufnya rapi dan jelas, ditulis dengan tangan para penulis wahyu. Setiap surat dimulai dengan kalimat yang sama, dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, lalu diikuti dengan seruan agar penguasa itu masuk ke dalam Islam demi keselamatan dunia dan akhirat. Utusan yang pertama menuju ke Persia adalah Abdullah bin Hudhafah. Ia seorang lelaki pemberani, berwajah tegas, dan tidak takut terhadap siapapun selain Tuhan. Ia menempuh perjalanan panjang melewati padang pasir, gunung, dan lembah, hingga akhirnya tiba di istana Kisra di Madain, ibu kota Persia. Istana itu luar biasa megah, dengan pilar tinggi, langit-langit berhias emas, dan permadani panjang membentang di sepanjang aula. Di atas singgasana duduk Kisra, penguasa besar yang terkenal dengan keangkuhannya. Abdullah melangkah dengan tenang ke hadapan raja. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa gulungan surat yang dibungkus rapi. Seorang pengawal berkata dengan keras, "Bersujudlah kepada Kisra, penguasa dunia." Abdullah menatap pengawal itu dan menjawab dengan tegas, "Aku tidak bersujud kepada siapapun selain Allah. Aku datang bukan sebagai hamba, tetapi sebagai utusan." Kata-katanya membuat ruangan menjadi hening. Semua mata memandangnya dengan tajam. Kisra menatap lelaki Arab itu dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit kemarahan. Ia berkata, "Apa maksud kedatanganmu?" Abdullah menjawab, "Aku membawa surat dari Muhammad bin Abdullah, utusan Allah, yang menyerumu untuk menyembah Tuhan yang Esa." Kisra tertawa mengejek. "Muhammad bin Abdullah? Siapa dia sehingga berani menulis surat kepadaku? Aku adalah Raja Persia, keturunan para dewa, dan dia hanyalah orang dari padang pasir." Namun Abdullah tetap berdiri tegak. Ia menyerahkan surat itu. Kisra menerima lalu membukanya. Di dalamnya tertulis, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya, kepada Kisra, penguasa Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aku menyerumu kepada Islam. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Jika engkau berpaling, engkau akan menanggung dosa rakyatmu." Setelah membaca surat itu, Kisra berubah merah wajahnya. Ia merobek surat itu di depan semua orang dan berteriak, "Berani sekali dia menulis kepadaku dengan namanya mendahului namaku." Lalu ia memerintahkan agar utusan itu diusir dari istana. Abdullah bin Hudhafah keluar dengan langkah tegak tanpa menoleh ke belakang. Saat ia telah jauh dari istana, ia berkata, "Demi Allah, beginilah kehancuran mereka dimulai." Ketika berita itu sampai kepada Nabi di Madinah, beliau bersabda dengan suara penuh keyakinan, "Kisra telah merobek suratku. Semoga Allah merobek kerajaannya." Dan tidak lama kemudian, doa itu menjadi kenyataan. Kekaisaran Persia yang megah runtuh di tangan pasukan kaum muslimin, dan Kisra mati dengan cara yang hina. Sementara itu, utusan lain, Hatib bin Abi Balta'ah, menempuh perjalanan menuju Mesir untuk bertemu Muqawqis, penguasa Koptik yang bijaksana. Ia memasuki istana di Iskandariah yang berdiri di tepi laut, di mana angin asin dari Laut Tengah berhembus lembut di antara tiang-tiang marmer. Muqawqis adalah orang yang cerdas dan lembut tutur katanya. Ia menyambut Hatib dengan ramah dan berkata, "Aku telah mendengar tentang lelaki yang mengaku nabi di tanah Arab. Ceritakanlah kepadaku tentang..." Hatib menjawab, "Dia tidak menyeru manusia kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Allah yang Esa. Ia melarang menyembah berhala
mengajarkan agar manusia saling mencintai dan menegakkan keadilan. Ia tidak mencari kekuasaan, tetapi kebenaran Muqawqis mendengarkan dengan seksama. Ia lalu meminta agar surat itu dibacakan. Surat itu berisi ajakan yang sama seperti surat kepada Heraklius dan Kisra. Setelah mendengar isinya, Muqawqis berkata, "Aku tahu dari kitab kami bahwa akan datang seorang nabi dari bangsa Arab. Namun aku tidak menyangka waktunya sudah tiba. Aku akan berpikir tentang hal ini." Beberapa hari kemudian, ia memanggil Hatib dan berkata, "Aku menghormati nabimu dan ajarannya. Aku percaya ia bukan pendusta. Namun, aku tidak dapat meninggalkan agama bangsaku. Aku akan kirim hadiah sebagai tanda hormat." Ia mengirim 2 budak perempuan yang mulia. Seorang di antaranya bernama Maria, dan seekor bagal putih bernama Duldul. Ia juga mengirim pakaian dan permata. Nabi menerima hadiah itu dengan senyum dan berkata, "Muqawqis telah menghormati suratku, maka Allah akan menjaga kerajaannya." Sementara itu, di Habasyah, Amr bin Umayyah membawa surat Nabi kepada Najasyi, raja yang adil di tanah seberang laut. Ketika surat itu dibacakan, Najasyi menunduk dan menangis. Air matanya jatuh di janggutnya. Ia berkata, "Demi Tuhan, ini berasal dari sumber yang sama dengan apa yang dibawa Isa bin Maryam." Ia kemudian menulis surat balasan kepada Nabi dengan penuh kasih, menyatakan keimanannya dan kesiapannya untuk menjadi saudara dalam iman. Nabi tersenyum saat menerima surat itu dan mendoakan Najasyi agar hidupnya penuh berkah. Tidak hanya itu, surat juga dikirim ke penguasa Yaman dan Bahrain. Sebagian dari mereka menolak, tetapi sebagian lain menerimanya. Di antara mereka yang menerima adalah penguasa Bahrain yang bernama Al-Munzir bin Sawa, yang masuk Islam bersama rakyatnya. Sejak itu, Islam mulai tumbuh di luar Jazirah Arab dengan cepat. Kisah surat-surat Nabi Muhammad menjadi bab yang tak terlupakan dalam sejarah manusia. Ia tidak mengirim pasukan bersenjata, tidak membawa pedang, tidak membawa harta, hanya membawa kata-kata. Namun kata-kata itu mengguncang istana para raja. Surat yang ditulis dengan tangan sederhana di kota kecil Madinah mampu menembus dinding marmir kekaisaran Romawi, Persia, Mesir, dan Yaman. Bertahun-tahun setelah wafatnya Nabi, para sejarawan menulis tentang peristiwa ini dengan penuh kekaguman. Mereka mengatakan bahwa tidak pernah ada seorang pemimpin yang dengan keberanian dan kelembutan seperti itu menulis kepada para penguasa dunia. Ia tidak menuntut kekuasaan, tidak meminta harta, hanya menyeru mereka untuk mengenal Tuhan. Dan hingga kini, surat-surat itu masih disimpan dalam sejarah Islam. Sebagian salinannya tetap ada, menjadi bukti bahwa risalah Islam bukanlah hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh manusia. Surat kepada Heraklius menunjukkan kebijaksanaan dalam dakwah, surat kepada Kisra menunjukkan ketegasan terhadap kesombongan, surat kepada Muqawqis menunjukkan kelembutan dalam menyampaikan kebenaran, dan surat kepada Najasyi menunjukkan keindahan iman yang tulus. Semua surat itu memiliki satu kalimat yang sama, kalimat yang mengguncang dunia dan menembus hati manusia sepanjang zaman. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Kalimat itu bukan hanya ditujukan kepada para raja, tetapi juga kepada setiap jiwa yang mencari kebenaran. Ia masih bergema dalam hati manusia sampai hari ini, seperti gema yang tidak pernah padam. Dan di antara semua kisah besar dalam sejarah, kisah surat Nabi Muhammad kepada Heraklius tetap menjadi simbol dari kekuatan dakwah yang penuh hikmah, kelembutan, dan keberanian yang datang dari langit. Matahari pagi menembus cakrawala Madinah, menerangi kota yang pernah menjadi pusat cahaya bagi dunia. Nabi telah wafat, dan kepemimpinan umat berada di tangan para sahabat yang saleh dan bijaksana. Meskipun tubuh beliau telah tiada, ajarannya tetap hidup di hati para pengikutnya. Surat-surat yang dahulu dikirimkan kepada para raja kini menjadi kenangan abadi. Tetapi isi dan pesan dari surat itu terus bergerak di dunia nyata. Kebenaran yang dahulu hanya tertulis di atas lembaran kulit kini menjadi kekuatan yang hidup dalam hati manusia dan langkah-langkah para pejuang. Di tanah Romawi Timur, berita tentang wafatnya Nabi sampai ke telinga Heraklius. Saat itu ia telah menua, rambutnya telah memutih, dan tubuhnya mulai rapuh. Ia duduk di ruang singgasana istananya di Konstantinopel, memandangi laut yang membentang di kejauhan. Seorang utusan datang membawa kabar dari Syam bahwa seorang bernama Abu Bakar telah memimpin kaum muslimin, dan bahwa mereka telah mengangkat pasukan untuk menaklukkan negeri-negeri di sekitar mereka. Heraklius menatap utusan itu dengan mata sayu, lalu berkata, "Aku telah tahu bahwa hari ini akan datang. Aku telah melihat tandanya sejak surat itu sampai kepadaku.